Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang nantinya membahas tentang sistem visual. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Risma Nafisatun Nadia. Yang kedua, Nabila Suci Melia. Yang ketiga, Andi Wahyu Setiawan. Dan yang keempat, Zaskia Nurhaliza. Pokok pembahasan dari kelompok kami yaitu tentang sistem visual. Nantinya kelompok kami akan menjelaskan tentang materi yang dibahas dalam sistem visual. Yang pertama, pengertian stimulus visual yang dijelaskan oleh Zaskia. Yang kedua, stimulus visual yang dijelaskan oleh Risma. Yang ketiga, anatomi sistem visual yang dijelaskan oleh Nabila. Yang keempat, mekanisme sistem visual yang dijelaskan oleh Andi. Yang kelima, mekanisme korteks penglihatan yang dijelaskan oleh Risma. Yang keenam, kerusakan-kerusakan pada sistem visual yang dijelaskan oleh Zaskia. Baik, yang pertama adalah pengertian sistem visual. Sebagian dari sistem saraf pusat yang memungkinkan kita untuk melihat adalah sistem visual. Sistem visual sendiri menjalankan serangkaian tugas yang kompleks. Sistem visual sendiri merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang letaknya berada di bagian atas tubuh, yaitu kepala. Tugas sistem visual adalah mendeteksi dan mengartikan informasi dari cahaya tampak untuk membangun sebuah representasi dari lingkungan sekitarnya. Alat dari sistem visual adalah mata. Mata dapat diartikan sebagai indera penglihatan yang merupakan perangkat atau alat biologis yang sangat kompleks. Mata sendiri merupakan organ yang paling penting yang dimiliki oleh manusia. Mata menerima cahaya dari luar lalu dikirimkan ke dalam otak agar diubah menjadi sebuah gambar. Yang selanjutnya yaitu stimulus visual. Stimulus visual masuk ke dalam mata karena adanya cahaya yang dipantulkan, sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita dengan jelas. Cahaya didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetik yang panjangnya antara 380 sampai 760 nanometer. Panjang gelombang tersebut penting untuk sistem visual manusia untuk dapat merespon. Terdapat panjang gelombang yang tidak mampu dilihat oleh manusia, yaitu gelombang inframerah dan ultraviolet. Panjang gelombang dan intensitas merupakan dua unsur penting dalam cahaya. Panjang gelombang berperan dalam mempersepsikan warna, sedangkan intensitas berperan dalam mempersepsikan gelap terang. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem visual. Yang pertama yaitu ada iris. Iris merupakan bagian mata yang berfungsi mengatur besar kecilnya pupil. Bagian iris ini juga berfungsi memberikan warna pada mata. Sebagai contoh, orang-orang Asia memiliki warna mata hitam hingga kecoklatan. Orang-orang Eropa memiliki warna mata biru hingga hijau. Yang kedua ada pupil. Pupil berbentuk seperti lubang kecil yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata kita. Nah, besar kecilnya pupil ini diatur oleh iris. Ketika cahaya yang masuk itu terlalu terang, maka pupil ini akan mengecil. Sebaliknya, ketika cahaya yang masuk itu terlalu redup, maka pupil ini akan membesar. Mekanisme kinerja pupil ini membantu mata kita supaya mendapatkan cahaya dengan jumlah yang tepat. Yang ketiga ada lensa. Lensa berfungsi membentuk sebuah gambar. Kemudian gambar tersebut akan diterima oleh retina. Lensa ini dapat menipis maupun menebal sesuai dengan jarak benda yang kita lihat. Ketika kita melihat benda dengan jarak yang dekat, maka lensa ini akan menipis. Kemudian jika kita melihat jarak benda itu terlalu jauh, maka lensa ini akan menebal. Yang keempat ada otot-otot siliaria. Otot-otot ini berfungsi mengatur supaya lensa tetap pada tempatnya saat ligamen-ligamen mengalami ketegangan akibat melihat terlalu dekat.
Yang kelima ada blind spot atau bintik buta. Bintik buta atau blind spot ini tidak sensitif terhadap cahaya. Ketika bayangan benda tersebut jatuh tepat pada bagian ini, maka benda tersebut tidak terlihat oleh mata. Yang keenam ada fovea. Fovea ini bagian dari retina yang memiliki diameter 0,33 cm yang berfungsi untuk penglihatan dengan akuitas tinggi atau detail-detail yang halus. Selanjutnya ada retina. Retina merupakan bagian mata berupa lapisan tipis sel yang berada di bagian belakang bola mata. Retina ini berfungsi menangkap bayangan yang telah dibentuk oleh lensa tadi, kemudian mengubahnya menjadi sistem syaraf. Retina ini sangat sensitif sekali terhadap cahaya. Kemudian selanjutnya ada kornea. Kornea mata berada di bagian lapisan paling luar mata. Kornea mata ini berupa selaput bening yang sifatnya itu transparan. Nah, sifat kornea mata inilah yang dapat membuat cahaya itu masuk dengan mudah ke dalam bola mata kita. Kornea mata ini berfungsi melindungi mata kita dari benda-benda asing yang ada di luar. Selanjutnya ada syaraf optik. Syaraf optik ini berfungsi meneruskan bayangan yang telah kita tangkap tadi dari retina, kemudian meneruskannya itu ke dalam otak. Melalui syaraf inilah kita tuh dapat melihat bentuk benda tersebut. Jika syaraf tersebut itu rusak, maka hal tersebut akan membuat kita itu buta dan tidak dapat melihat. Selain itu ada bagian mata yang dapat melindungi mata. Yang pertama itu ada alis. Alis ini berfungsi menahan keringat ataupun air yang ada di dahi kita supaya itu tidak jatuh ke dalam mata. Dan yang kedua itu ada bulu. Bulu mata itu berfungsi melindungi mata kita dari benda-benda asing dari luar yang berukuran kecil seperti debu maupun pasir. Nah, yang ketiga itu ada kelopak mata. Nah, kelopak mata ini berfungsi melindungi bola mata kita dari masuknya benda-benda asing dari luar mata seperti debu, goresan, pasir. Nah, fungsi-fungsi kelopak mata ini ditinjau oleh mekanisme berkedip atau buka tutup mata yang dilakukan oleh otot kelopak. Terakhir itu ada air mata. Kelenjar air mata ini berfungsi menghasilkan air mata. Nah, air mata inilah bermanfaat bagi mata kita. Air mata dapat melembabkan mata kita. Air mata itu dapat menghilangkan debu maupun kotoran. Nah, air mata ini juga dapat mematikan kuman yang masuk ke dalam mata kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme proses visual. Mekanisme proses visual terdiri dari 3, yaitu yang pertama, cahaya memasuki mata dan mencapai retina. Cahaya masuk melalui pupil. Besar kecilnya ukuran pupil saat menangkap perubahan suatu cahaya yang ditentukan oleh 2 level dari kemampuan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dalam keadaan cahaya yang minim, dan kemampuan untuk melihat suatu objek secara detail. Ketika pupil mengecil, maka bayangan benda yang jatuh pada retina akan lebih tajam. Namun, saat pencahayaan berkurang, pupil akan membuka lebih lebar, membiarkan cahaya masuk, akan tetapi mengurangi ketajaman dan kedalaman fokus benda. Yang kedua, retina dan translasi cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina sendiri terdiri dari 5 lapisan yang berbeda, yaitu reseptor sel, horizontal sel, bipolar sel, amacrine sel, retinal ganglion sel. Kelima lapisan tersebut terlihat dari belakang ke depan bola mata. Masing-masing tipe neuron memiliki beragam subtipe. Lebih dari 50 jenis neuron retina diketahui. Cahaya mencapai reseptor hanya setelah melewati 4 lapisan lainnya. Setelah reseptor aktif, dan kemudian pesan neuron akan diterjemahkan balik dari reseptor ke sel-sel ganglion retina. Aksen-aksennya berada di seluruh bagian dalam retina dan berkumpul
dalam bentuk bundel sebelum akhirnya keluar dari bola mata. Yang ketiga, transduksi visual, konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural. Transduksi visual merupakan konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural oleh reseptor-reseptor visual. Untuk proses perubahan cahaya menjadi sinyal-sinyal neural ini terjadi terutama pada bagian reseptor ROD. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa otak manusia menerima gambaran visual dalam warna hitam putih yang cenderung kabur. Pigmen ini memiliki sebuah properti yang aneh. Ketika ia disinari oleh cahaya secara intensif, pigmen tersebut akan kehilangan warnanya dan ROD kehilangan kemampuannya untuk menyerap cahaya. Tetapi ketika dikembalikan ke kegelapan, ROD mendapatkan kembali warna merah dan kapasitasnya untuk menyerap cahaya. Yang selanjutnya yaitu mekanisme-mekanisme korteks penglihatan. Korteks visual terdiri atas 3 tipe yang berbeda. Yang pertama yaitu korteks visual primer. Daerah korteks yang kebanyakan menerima inputnya dari nuklei genikulat lateral atau nuklei penghantar visual di talamus. Lokasinya di daerah posterior lobus occipital. Banyak di antaranya bersembunyi dalam visura longitudinal. Yang kedua yaitu korteks visual sekunder. Daerah-daerah yang kebanyakan menerima inputnya dari korteks visual primer yang berlokasi di 2 daerah. Yang pertama, korteks prestriate, yaitu bekas jaringan dalam lobus occipital yang mengelilingi korteks visual primer. Yang kedua, korteks inferotemporal, yaitu korteks lobus temporal inferior. Korteks penglihatan yang ketiga yaitu korteks asosiasi visual. Daerah-daerah yang menerima input dari daerah-daerah korteks visual sekunder maupun daerah-daerah sekunder sistem sensorik lainnya. Berlokasi di beberapa bagian korteks cerebral, tetapi daerah tunggal terbesar ada dalam korteks parietal posterior. Aliran utama informasi visual dalam korteks adalah korteks visual primer. Kebanyakan informasi masuk ke dalam korteks visual primer melalui nuklei genikulat lateral, lalu informasi diterima, digabungkan, dan diseregresikan ke dalam banyak jalur yang berproyeksi secara terpisah ke daerah-daerah fungsional korteks visual sekunder, lalu ke daerah-daerah korteks asosiasi. Terdapat 2 arus utama yang mengonduksikan informasi dari korteks visual primer melalui berbagai daerah terspesialisasi di korteks sekunder dan korteks asosiasi, yaitu yang pertama arus dorsal, mengalir dari korteks visual primer ke korteks presteriat dorsal, lalu ke korteks parietal posterior. Kebanyakan neuron dalam korteks visual dalam arus dorsal merespons paling kuat ke stimuli spasial. Yang kedua, arus ventral, mengalir dari korteks visual primer ke korteks presteriat ventral, lalu ke korteks inferotemporal. Kebanyakan neuron dalam arus ventral merespons karakteristik objek. Bahkan, ada klaster-klaster neuron yang masing-masing merespons secara khusus ke golongan objek-objek tertentu seperti wajah, tubuh, dan lainnya. Selanjutnya saya akan memaparkan kerusakan-kerusakan dalam sistem visual. Pertama adalah skotoma dan kompleksi. Skotoma adalah kerusakan pada korteks visual primer. Skotoma merupakan daerah buta yang berada di antara medan visual, kontralateral, dan kedua bola mata. Terkadang noda buta dapat menutupi sebagian medan penglihatan. Tes untuk mengetahui skotoma adalah dengan tes perimetri. Yang kedua adalah blind sight. Blind sight terjadi kepada pasien yang memiliki penyakit skotoma. Blind sight merupakan kemampuan merespons stimulus visual dalam skotomanya, meskipun memiliki kesadaran yang disadari terhadap stimulus tersebut. Yang ketiga adalah kerusakan pada arus dorsal dan arus ventral. Arus dorsal dan ventral menjalankan fungsi visual yang berbeda.
Dorsal mengetahui letak objek tersebut, sedangkan arus ventral berfungsi untuk mengidentifikasi apa benda tersebut. Pernyataan tersebut dapat diprediksi bahwa Kerusakan pada arus dorsal akan menghasilkan kinerja yang buruk pada tes-tes lokasi dan gerakan persepsi visual. Kerusakan pada arus ventral menunjukkan hasil yang buruk pada tes rekognisi visual yang melibatkan kesadaran verbal yang merupakan kesadaran yang disadari. Baik, yang keempat adalah prospagnosia. Prospagnosia merupakan gangguan rekognisi visual yang menyebabkan kesulitan dalam mengenali wajah atau biasa disebut dengan agnosia. Agnosia merupakan ketidakmampuan untuk mengenali. Pasien agnosia visual sering melihat bagian wajah yang campur aduk, seperti tidak melihat wajah secara utuh. Mereka sendiri saat bercermin juga sering tidak mengenali dirinya sendiri. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata atau kurang kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.